Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube aku, Destriani Putri. Di video kali ini aku bakalan bahas latihan soal SKB Pedagogi, materi evaluasi pembelajaran part 1. Langsung aja ke soal yang pertama. Suatu alat evaluasi hendaknya memenuhi kriteria validitas. Artinya bahwa alat tersebut harus A. Dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. B. Memberikan hasil yang dapat dipercaya. C. Membedakan kemampuan siswa. D. Mudah untuk diskor dan ditafsirkan hasilnya. Pembahasan. Validitas memiliki pengertian valid, sahih, atau tepat. Suatu alat evaluasi dikatakan valid jika alat evaluasi tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Atau bahasa sederhananya, alat evaluasi atau instrumen-instrumen yang digunakan bertujuan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 2, evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan merupakan A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi konteks, C. Evaluasi input, D. Evaluasi selektif. Pembahasan. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber data maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi jawabannya adalah C. Evaluasi input. Lanjut ke soal nomor 3. Evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya merupakan A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi konteks, C. Evaluasi input, D. Evaluasi proses. Nah, untuk soal ini jelas teman-teman ya, jawabannya yaitu evaluasi proses, yang mana di dalam soalnya pun terdapat melihat proses, kelancaran proses, maka jawabannya yaitu evaluasi proses. Lanjut ke soal nomor 4. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan merupakan A. Evaluasi hasil, B. Evaluasi konteks, C. Evaluasi input, D. Evaluasi proses. Pembahasan. Evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Maka jawaban untuk soal nomor 4 yaitu A. Evaluasi hasil. Lanjut ke soal nomor 5. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat, merupakan A. Evaluasi hasil, B. Evaluasi outcome, C. Evaluasi input, D. Evaluasi proses. Pembahasan. Evaluasi outcome atau lulusan adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Maka jawaban soal nomor 5 yaitu B. Lanjut ke soal nomor 6. Evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain merupakan A. Evaluasi program pembelajaran, B. Evaluasi proses pembelajaran, C. Evaluasi hasil pembelajaran, D. Evaluasi selektif pembelajaran. Pembahasan. Evaluasi program pembelajaran merupakan evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Maka jawaban soal nomor 6 yaitu A. Evaluasi program pembelajaran.
Lanjut ke soal nomor 7, evaluasi yang mencakup kesesuaian antara pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran merupakan A. Evaluasi program pembelajaran, B. Evaluasi proses pembelajaran, C. Evaluasi hasil pembelajaran, D. Evaluasi selektif pembelajaran. Pembahasan. Evaluasi proses pembelajaran merupakan evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Maka jawaban nomor 7 yaitu B, evaluasi proses pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 8. Evaluasi belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik merupakan A. Evaluasi program pembelajaran, B. Evaluasi proses pembelajaran, C. Evaluasi hasil pembelajaran, D. Evaluasi selektif pembelajaran. Pembahasan. Evaluasi hasil pembelajaran merupakan evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, jawaban untuk soal nomor 8 yaitu C, evaluasi hasil pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 9, sebagai laporan kepada orang tua siswa yang telah mempercayakan kepada sekolah untuk membelajarkan putra atau putri mereka dan sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang telah mendorong dan membantu pelaksanaan pendidikan sekolah merupakan A. Fungsi evaluasi sumatif, B. Fungsi evaluasi formatif, C. Fungsi evaluasi diagnostik, D. Fungsi evaluasi selektif. Pembahasan. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Nah, jadi fungsi evaluasi sumatif yaitu untuk memberikan laporan kepada orang tua siswa. Maka jawaban untuk nomor 9 adalah A. Fungsi evaluasi sumatif. Lanjut ke soal nomor 10, sangat bermanfaat umpan balik tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga melalui informasi dari pelaksanaan evaluasi ini, guru akan selalu memperbaiki proses pembelajaran, merupakan A. Fungsi evaluasi sumatif, B. Fungsi evaluasi formatif, C. Fungsi evaluasi diagnostik, D. Fungsi evaluasi selektif. Pembahasan. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Jadi, fungsi evaluasi formatif adalah sebagai umpan balik bagi pembelajaran yang telah dilakukan. Maka jawaban untuk soal nomor 10 yaitu fungsi evaluasi formatif B.